dan klik tombol suka. Kumbang kotoran. Mempunyai 6 buah kaki, sangat kuat untuk ukurannya. Apa? Oh, jangan buku catatanku. Jangan takut. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud marah. Kau lucu. Tapi kau ini apa ya? Kau terlalu besar untuk seekor kucing. Dan telingamu, biar aku periksa. Oh, bukan ini. Bukan. Kau adalah seekor. Oh, tidak ada dalam buku catatanku. Jadi kau ini apa? Aku tahu. Aku akan tanyakan pada penjaga alam yang paling hebat yang aku kenal. Perlu bantuan, Leo? Terima kasih, Katie. Oh, hai Ranger Farah. Hai, Leo. Hah? Kau baik-baik saja? Aku sedang mencoba joran pancingku yang baru. Ada apa? Aku menemukan kucing yang terlihat aneh, tapi tidak ada informasinya di dalam buku catatanku. Ini aku foto. Apa kau tahu apa ini? Sepertinya kucing itu adalah seekor karakal. Karakal mempunyai bulu hitam panjang di ujung telinga mereka. Bahkan, nama karakal itu berasal dari bahasa Turki yang berarti telinga hitam. Karakal biasanya tinggal sendiri dan mencari makan sendiri setelah berusia kira-kira setahun. Apa kau sedang mencari makanan? Aku tidak yakin Larry bisa merawat dirinya sendiri. Larry. Aku memberinya nama. Aku tahu, kita bisa mengajarkan Larry semua trik yang harus diketahui seekor karakal. Kita pasti bisa segera mengutus dirinya sendiri. Itu ide bagus, Leo. Kami akan segera ke sana, Farah. Ranger selesai. Ranger selesai. Aku harus membawa joran pancingku berjaga-jaga kalau Lely terlalu lapar. Aku bisa menangkap ikan untuknya. Aku akan mengambilnya. Dengan begitu, kita tidak akan tersangkut lagi. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil, menuju penyelamatan. Platipu 1, dijalankan. Kita berangkat. Siapa kucing yang pandai? Siapa kucing yang pandai? Oh, hai teman-teman. Terima kasih sudah datang ya. Tidak masalah, Farah. Jadi, ini Larry. Iya, kenalkan temanku Larry. Jangan takut, Larry. Mereka datang untuk membantu. Hai, Larry. Kami akan mengajarkanmu semua yang harus diketahui seekor karakal. Sekarang dari mana kita mulai? Berdasarkan buku catatanku. Catatanku! Wow, Bagaimana dia melakukannya? Dan dia sangat gesit. Lihat itu. Aku dapat. Ranger Rocky. Halo Ranger kecil. Ini ambillah Farah. Oh, halo. Jadi apa yang sedang kalian lakukan hari ini? Kami sedang berusaha mengajarkan Larry untuk hidup sendiri. Oh, begitu ya. Baiklah, seekor karakal itu mempunyai banyak trik untuk bertahan hidup di alam liar. Karakal itu hewan yang sangat gesit. Mereka bisa melompat sangat tinggi hingga mencapai 3 meter. Dan mereka juga bisa berlari sangat cepat. Para ilmuwan percaya bahwa tumpukan hitam di telinga mereka mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu karakal berbaur dengan lingkungan mereka. Ujung telinga yang berwarna hitam itu membantu lebih mudah untuk bersembunyi. Membantu karakal untuk bersembunyi. Larry perlu belajar untuk melompat, berlari, dan bersembunyi. Benar sekali, Leo. Kita bisa mengajarkannya semua itu. Aku yakin Larry berada di tangan yang baik. Baiklah, Ranger kecil, aku harus pergi sekarang. Semoga berhasil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Kemana perginya sekarang? Larry, kau itu harus belajar cara menjadi seekor karakal. Dia sama sekali tidak peduli. Aku tahu bagaimana cara kita menarik perhatiannya. Baik, Larry. Sekarang kami akan mengajarkanmu berlari dengan sangat cepat. Siap, Ranger? Kalau begitu, ayo. Ini Larry. Bagus. Tangkap mainannya, Larry. Lebih cepat, kau pasti bisa. Dia menyusul kita, Leo. Apa?
tidak mungkin. Leo, awas! Hampir saja. Dia menangkapnya. Bagus sekali, Larry. Luar biasa. Kurasa kita siap maju ke tahap kedua. Lompat. Kita mulai ya. Ayo, Larry, lompat. Lebih tinggi lagi. Kau pasti bisa. Ayo, kerahkan segenap kemampuanmu. Ayo, Larry. Dia berhasil. Leo! Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku bisa menahannya. Kita hampir selesai. Sekarang kita hanya perlu mengajarkannya bersembunyi. Dan aku tahu cara yang sempurna. 3, 2, 1. Siap atau tidak, Larry? Kami datang. Di mana dia? Aha! Keliru. Itu hanya rumput. Larry, di mana kau? Wah, dia sangat hebat dalam bersembunyi. Tidak sehebat itu. Kena kau, Larry. Hah? Kau bukan Larry. Kucing pintar, kucing pintar. Farah, kita harus berbuat sesuatu. Hero, cepat. Gunakan kameramu untuk mengalihkan perhatian karakal itu. Kita mendapatkan perhatiannya. Terima kasih, teman-teman. Oh tidak, karakalnya. Awas, hati-hati. Lepaskan. Oh, tidak. Oh, tidak, Larry. Dia merawat Larry. Aku rasa itu induknya. Aku rasa Larry belum siap untuk hidup sendiri. Karena mereka sudah bertemu kembali, dia bisa mengajarkan semua yang perlu dia ketahui. Larry tidak perlu kita lagi. Aku rasa begitu. Ayo, teman-teman. Larry. Aku juga akan merasa kehilanganmu. Kau harus jadi anak pintar dan menurut pada indukmu ya. Jangan lupa berlatih melompat. Selamat tinggal, Larry. Misi berhasil. Hari ini kita bersenang-senang bersama Larry. Aku yakin dia pasti tumbuh menjadi karakal yang luar biasa. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Ada singa. Singanya butuh bantuan. Ayo kita periksa. Suaranya dari dalam. Kau tidak apa-apa? Singanya terjebak. Jangan khawatir. Kami akan keluarkan kau dari sini. Sebaiknya kita panggil Leo. Oh, hai Ranger Jane. Hai Leo. Aku menemukan seekor singa terjebak dalam gua. Hah? Seekor singa? Apa dia terluka? Dia tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu cara mengeluarkannya. Coba lihat foto ini. Ini dia, singa Afrika. Oh, sepertinya singa yang ditemukan Jen sebenarnya singa betina. Singa betina. Biasanya singa jantan punya surai, sedangkan singa betina tidak. Singa mungkin dikenal sebagai raja hutan, tapi kebanyakan singa sebenarnya hidup di sabana atau padang rumput. Singa adalah satu-satunya kucing yang hidup berkelompok, yang disebut pride. Pride bisa terdiri hingga 40 ekor singa dan terdiri dari 3 hingga 4 singa jantan, lusinan singa betina, dan anaknya. Raungan singa yang kuat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Raungannya sangat kuat sehingga dapat didengar sejauh 8 km.
Kira-kira panjangnya 80 lapangan sepak bola. Wow! Aku rasa kau bisa melakukannya lebih baik, Leo. Iya, rajin berlatih membuat pandai. Tapi kita harus menyelamatkan singa betinanya. Ayo kita pergi. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platipu 1, dinyalakan. Kita berangkat. Hai Jen. Oh, hai Leo. Hai Kathy. Coba lihat di atas sini. Jetpack diaktifkan. Wow. Jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu. Bagaimana cara kita memindahkan batu besarnya? Sepertinya ini tugas untuk Platipu 1. Oh, suara apa itu? Ada singa lagi. Mereka menuju ke arah kita. Aku lihat mereka. Mereka pasti dengar suara singa betina ini. Aku rasa mereka anggota kelompoknya. Kalau kita tetap di sini akan bahaya. Semuanya, ayo masuk. Sebaiknya kita menjauh dulu. Sepertinya singa lain tidak tahu harus berbuat apa. Kita tinggal memancing mereka menjauh. Itu ide bagus, Kathy. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa pancing mereka dengan makanan. Jadi, apa yang dimakan oleh singa? Hah, ini dia. Singa adalah hewan karnivora. Itu artinya mereka makan daging. Tapi di mana kita dapatkan dagingnya? Hero, bawa hadiahmu ke sini. Hei, apa kira-kira kita bisa menipu singa-singa agar mereka berpikir ini adalah tulang yang lezat ya? Tentu saja tidak. Itu tidak akan berhasil. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Boleh aku pinjam mainanmu, Hero? Hero, untuk sementara kau main dengan Zumi ya. Sekarang tinggal kita lempar yang cukup jauh. Boleh aku yang lempar, Leo? Tentu saja, Jane. Wow, lemparan yang bagus. Apa kita berhasil? Iya, mereka melihat tulangnya. Mereka memainkan tulangnya. Hah, ya ampun. Mereka tidak tertarik. Mereka kembali ke gua. Hero, cepat kembali. Hero. Singa-singa itu tidak tertarik dengan tulang. Dan lagi pula, itu kan hanya mainan. Ya, tidak ada ruginya mencoba. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku ingin tahu. Aha, apa kalian tahu kalau cheetah bisa berlari lebih cepat dari singa? Zumi itu sangat cepat. Itu dia. Zumi bisa membantu kita memancing singa-singa itu menjauh, sementara kita pindahkan batu besarnya. Sepertinya itu rencana yang bagus. Ranger kecil, tunggu dulu. Ranger Rocky? Sudah berapa lama kau di atas batu besar itu? Cukup lama untuk mendengarkan rencanamu. Itu terlalu berbahaya. Dalam satu kelompok, singa betina yang melakukan perburuan lebih banyak. Sementara singa jantan membantu menjaga kelompok agar tetap aman. Dengan gigi besar dan tajam, mereka ini sangat berbahaya. Zumi bisa dalam bahaya. Maafkan aku, Zumi. Apa singa betinanya jatuh ke dalam goa saat berburu makanan, Ranger Rocky? Sebenarnya, mereka melahirkan anak di sarang terpencil, ya seperti di gua. Biasanya jauh dari kelompok mereka. Jadi sepertinya dia akan melahirkan di gua itu dan terjebak di dalamnya. Kemungkinan ada anak singa baru lahir di dalam sana. Kita harus bertindak. Kucing-kucing besar itu memang merepotkan. Kucing. Aku tahu. Tapi aku butuh bantuanmu, Ranger Rocky. Siap membantumu, Leo. Hei, kucing-kucing baik, ayo. Ya, benar begitu. Singa itu benar-benar kucing yang besar ya. Ayo, sebelah sini. Sekarang, ayo.
Jangan dimakan, kucing nakal. Sudah selesai. Zumi! Astaga, jetpack diaktifkan. Zumi! Aku akan menjemputmu. Ini terlalu berbahaya. Sida! Zumi! Hah? Singa itu berpikir Zumi adalah anak singa. Baiklah, sudah aman. Kita berhasil. Wuhu! Zumi, kau membuat aku kaget saja. Hati-hati, Leo. Singa-singa lainnya sedang menuju ke gua sekarang. Kalau begitu sebaiknya kita pergi dari sini. Selamat tinggal singa betina. Selamat tinggal anak-anak singa. Misi selesai. Aku senang kita berhasil menyelamatkan singa dan anak-anaknya. Terima kasih sudah membantu kami menyusun sangkar dengan kendali jarak jauh, Ranger Rocky. Sama-sama. Sekarang cobalah. Keren! Sangkar ini akan berguna untuk misi penyelamatan hewan. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Tempat ini berantakan sekali. Kita harus membereskan peralatannya, Leo. Tentu, Katie. Bagaimana itu bisa ada di sana? Wow! Itu bukan tulang, Hero. Hei! Hero, jangan! Oh, hai Ranger Kyle. Bagaimana Cepat kabarmu hari kembali, ini? Hero! Ada jeritan bernada tinggi muncul dari satu tempat. Dan sekarang para hewan di sana jadi tertekan dan mudah kaget. Apa kau bilang jeritan bernada tinggi? Iya, aku menghubungimu karena aku tidak tahu suara jeritan hewan apa itu. Aku tidak bisa menemukannya karena sepertinya muncul dari semua arah. Itu aneh. Suara jeritannya sudah berhenti dari tadi, tapi bisa kau membantuku mengidentifikasi hewannya? Aku kirimkan rekamannya. Aha, baiklah. Suara apa itu, Leo? Itu adalah suara jeritan yang terdengar di hutan Tasmania semalam. Kalian tidak tahu hewan apa yang mengeluarkan suara itu. Aku bisa gunakan rekamannya dengan komputer untuk cari tahu lebih banyak. Tidak bisa teridentifikasi karena terlalu banyak gema. Kalau kita singkirkan gemanya dan memperkuat suaranya, maka selesai. Itu dia. Jeritan itu berasal dari Tasmania Devil. Nama yang mengerikan untuk hewan yang terlihat manis sekali. Iya, sebenarnya mereka tidak manis dan menggemaskan, Leo. Begini, Tasmania Devil ini mudah marah kalau mereka merasa terancam atau saat memperebutkan makanan. Mereka akan tunjukkan gigi dan menggeram dan menghasilkan suara yang baru kita dengar. Menurutmu Tasmania Devil ini memperebutkan makanan semalam penuh? Aku rasa tidak, Leo. Tasmania Devil-nya mungkin dalam bahaya. Mungkin saja itu jeritan minta tolong. Ayo kita pergi ke Tasmania untuk mencari Tasmania Devil dan menolongnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, bersiap! Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 diaktifkan. Kita berangkat. Hai teman-teman, selamat datang di Tasmania. Hai, Kyle. Suara jeritannya berhenti saat ini, jadi mungkin si Tasmanian Devil-nya sudah pergi. Jangan-jangan itu Tasmania Devil. Hero tahu dari mana asalnya. Tunggu kami, Hero. Ada liang. Jangan, kembalilah, Hero. Itu bukan Tasmanian Devil, itu kan wombat. Itulah yang kau dapat karena masuk tanpa izin ke rumah orang lain, Hero. Oh, itu dia. Itu suara yang ku dengar semalam. Wow, kau benar. Suaranya seperti berasal dari mana-mana.
Aku akan memindai area ini menggunakan sensor frekuensi audioku. Ketemu. Bagus sekali, Katy. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Sumber suaranya dari sebelah sana. Hati-hati, Katy. Awas! Terima kasih, Leo. Lihat, itu Tasmania Devil-nya. Wow, dalam juga. Tasmania Devil-nya terperangkap. Itu pasti sebabnya dia berteriak semalaman. Kita harus bantu dia keluar. Pasti ada caranya. Mungkin cara itu bisa. Ini Tasmania Devil, cepat, pegang tongkatnya. Aku rasa itu tidak akan berhasil, Kyle. Lagi pula, itu kelihatannya berbahaya. Tinggal sedikit lagi. Ayo. Ya, dapat. Ranger Rocky? Terima kasih sudah menyelamatkanku, Ranger Rocky. Kau harus lebih hati-hati lagi, Ranger kecil. Lihat. Wow. Ya, benar. Itu memang Tasmanian Devil. Tasmanian Devil memiliki rahang yang kuat dengan gigi yang sangat tajam. Gigitan mereka itu sangat kuat. Faktanya, dia sangat kuat sehingga mampu menggigit kabel logam. Tasmanian Devil juga dikenal dengan hewan yang banyak makan. Yang paling mereka sukai adalah daging. Sebaiknya kalian jangan terlalu dekat dengan Tasmanian Devil ya. Jadi, kita harus mengeluarkan Tasmania Devil, tapi kita tidak boleh terlalu dekat dengannya. Dan Ranger Rocky bilang mereka makannya banyak. Aku tahu. Kita bisa letakkan makanan dalam sangkar dan menurunkannya untuk memancing Tasmania Devil masuk ke sangkar. Lalu kita tutup kembali pintunya dari jarak kendali jauh dan membawanya ke rumah. Ide yang bagus, Leo. Apa ada yang membawa makanan? Tidak. Aku juga tidak. Oh, aku punya camilan milik Hero. Kita lihat apa itu bisa digunakan. Aku rasa Tasmania Devil tidak mau makan camilannya Hero. Hero? Seperti yang kubilang, Tasmanian Devil itu suka sekali makan daging. Daging? Aku baru ingat. Aku bawa pai daging di ATV-ku. Pai daging? Iya, kusiapkan untuk menunggu di semak-semak. Agak ke kiri lagi, ya. Cukup. Mendarat, sudah aman. Kita berhasil. Dia masuk ke sangkar. Hah? Kenapa pintunya tidak tertutup? Apa yang terjadi, Katy? Dia hampir selesai makan pai dagingnya. Hah? Apa ini? Oh, air liur Hero pagi tadi. Itu sebabnya kendali jarak jauhnya tidak benar. Selesai. Ya ampun, aku sudah terlambat. Tidak apa-apa, Katy. Kita bisa coba lagi dengan pai daging lainnya. Tapi pai dagingnya sudah tidak ada lagi. Ranger Rocky, apa kau masih punya pai dagingnya? Maaf, Leo. Punyaku habis. Kyle? Tidak ada. Jangan, Hero. Jangan makan itu. Kita butuh pai daging untuk menyelamatkan Tasmania Devil-nya. Hero, jangan. Hero tidak memakannya. Dia membantu kita. Cepat, Katy. Buka pintu sangkarnya. Bagus sekali, Hero. Ya, kita berhasil. Aku senang kita berhasil menyelamatkan Tasmania Devil dan mengembalikan dia ke rumahnya. Wuhuu! Wuhuu! Katy, apa kau bertemu Jen atau Zumi? Tidak. Bukit pasir di depan, Leo. Baiklah. Wah! Injak remnya, Katy. Mereka menemukan kita. Hai, Jen. Hai, Zumi. Hai, Leo. Coba lihat tempat ini. Tempatnya besar sekali. Lihat itu. Hero saja yang menari dengan penuh bersemangat. Aku rasa Hero tidak menari karena dia merasakan iramanya, Leo. Padang pasir ini memang sangat panas.
Benarkah? Aduh. Bersabarlah, Hero. Kita akan pergi ke tempat yang lebih dingin. Ayo, Ranger. Sepertinya ada yang datang. Hah? Apa yang datang? Sekarang dia mendekat. Badai pasir! Semuanya, ayo masuk ke pelatihku 1, Katy. Aktifkan perisai jendela. Tunggu, di mana Hero? Hero, aku akan cari dia. Cepat, sana masuk. Baiklah. Hero, Hero, kau di mana? Hero, aku akan menjemputmu. Tetap di sana. Aku sudah menemukannya. Ayo pergi. Kita sebaiknya menuju ke timur. Di sana ada gua dan kita bisa berlindung di sana. Baik. Apa semua baik-baik saja? Iya, semua baik. Semuanya baik-baik saja. Aku senang kita lolos dari badai pasir tepat waktu. Kau tidak apa-apa, Hero? Kau membuat kami takut saja. Hah? Itu bukan Hero. Ya ampun, aku membawa hewan yang salah. Maafkan aku. Tapi kau ini siapa? Dan kenapa telingamu besar sekali? Di sebelah sini. Aku kirim foto hewannya, Katy. Bisakah kau cari tahu lebih banyak? Tentu, Leo. Itu adalah rubah Fennec. Rubah Fennec adalah rubah paling kecil di dunia. Dan dia hidup di padang pasir. Telinganya yang besar membuatnya melepaskan panas. Jadi agar dia bisa tetap merasa dingin di padang pasir yang panas. Bukan itu saja, rubah Fennec memiliki kaki yang diselimuti bulu untuk melindungi kakinya dari pasir yang rasanya sangat panas. Hewan ini cocok untuk hidup di padang pasir. Tapi Hero tidak bisa. Dan dia di luar sana sendirian. Badai pasir atau tidak, kita harus kembali menjemputnya. Ayo pergi. Kau tunggu apa lagi, Jen? Ayo. Kita sudah terlambat. Oh. Bagaimana cara kita keluar sekarang? Sepertinya kita terjebak. Gua ini panjang sekali. Mungkin ada jalan keluar lainnya. Tapi aku hampir tidak bisa melihat ke depan. Terlalu gelap di sini. Pakai senter saja. Ide yang bagus. Siapa itu? Ini aku. Hah? Ranger Rocky. Bagaimana kau bisa ada di dalam sini, Ranger Rocky? Aku terjebak badai pasir dan menemukan gua ini. Aku masuk dari jalan masuk gua lainnya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana sekarang. Tapi sama, jalan masuk itu tertutup. Ya ampun. Kau tahu cara keluar dari sini, Ranger Rocky? Kita harus mencari Hero. Hero? Hah? Di mana dia? Aku ingin mengambil Hero dan menghindari badai pasir. Tapi aku malah membawa rubah Fennec. Baiklah, kita semua bisa ambil pelajaran dari teman baru kalian untuk menggali jalan keluar. Rubah Fennec menggunakan cakar mereka sebagai skop untuk menggali sarang dalam pasir. Bahkan, sarang mereka itu bisa cukup dalam. Jadi, kalau kita mulai menggali seperti rubah Fennec, seharusnya kita bisa keluar dari gua ini. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita mulai menggali. Baik. Apa kau butuh sekop, Ranger Rocky? Tidak, terima kasih Katy. Aku akan melakukannya dengan gaya rubah Fennec. Jen, Aku juga. baiklah Ranger. Ayo kita keluar dari sini. Rasanya menyenangkan bisa keluar dari dalam gua. Badai pasirnya sudah berhenti. Sekarang ayo kita cari Hero. Aku yakin kalian sudah punya bantuan, Ranger kecil. Kalau ada yang bisa membantu kalian mencari Hero, rubah Fennec lah bantuannya. Selain kemampuannya menggali,
Dia juga memiliki indera penciuman dan pendengaran yang bagus. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Hero! Hero! Rubah Fennec menemukan sesuatu. Apa itu? Ini tas ranselnya Hero. Lihat, ada sarang. Tunggu, kembalilah. Kami butuh bantuanmu. Jangan khawatir, kita tidak akan kehilangan dia. Pemikiran yang bagus, Kathy. Kemana dia pergi? Anak rubah Fennec. Jadi sebenarnya dia tidak pergi mencari Hero. Tunggu dulu. Hero? Hero! Wah, kau selamat. Kita tidak akan menemukan Hero tanpa bantuan Rubah Fennec. Terima kasih. Aku benar-benar minta maaf karena salah membawamu. Sepertinya Hero mendapatkan teman baru saat terpisah dari kita. Selamat tinggal, Rubah Fennec. Wah, benar-benar menakutkan. Aku senang semua selamat, tapi kita harus menjelajahi padang pasir. Tapi, aku rasa kita bisa bersenang-senang lebih dulu. Benar, aku yang berikutnya. Wow. Itu luar biasa, Jen. Misi selesai. Tekan subscribe dan klik tombol suka. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.